Ya, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Gimana, semua sehat? Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu dan Saudara kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam kitab Ayub pasal 42, Ayub 42 ayat 1 sampai 17. Ayub 42 ayat 1 sampai 17 saya akan bacakan untuk kita semua. Begini kebenaran firman Tuhan. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu." Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman, "Murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan, dan pergilah kepada hambaku Ayub. Lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub." Maka pergilah Elifas orang Teman, Bildad orang Suah dan Zofar orang Naamah. Lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudara-saudaranya laki-laki dan perempuan dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya, dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya, yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapatkan 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberikannya nama Yemima, yang kedua Kezia, dan yang ketiga Keren Hapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya, yang melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan setiap hari. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merenungkan firman Tuhan ini. Tuhan memulihkan. Tuhan memulihkan. Siapa yang mau dipulihkan? Semua kita. Amin. Semua kita ingin dipulihkan oleh Tuhan. Bapak, Ibu dan Saudara, siapa di antara kita yang pernah mengalami masa krisis atau masa sulit? Saya yakin semua kita pernah. Satu titik tertentu kita pernah mengalami yang namanya masa krisis, masa sulit, menghadapi situasi yang begitu berat, tantangan kehidupan yang begitu berat. Saya yakin dan percaya masing-masing kita pasti pernah mengalaminya. Pertanyaannya Bapak Ibu, ketika kita mengalami suatu situasi yang sulit, masa krisis itu,
Apa yang kita lakukan? Kira-kira apa yang kita lakukan? Ada sebuah keluarga petani, mereka bekerja di ladang, setelah waktunya pulang, mereka pulang. Ketika mereka pulang, di pertengahan jalan ada orang menyambut mereka sambil berlari-lari, berteriak, Pak, rumah Bapak terbakar. Kaget dia. Bagaimana bisa? Iya, rumah Bapak terbakar. Lalu suami istri ini mereka berlari menuju rumahnya. Tinggal puing-puing, sudah terbakar. Lalu ia mencari anaknya satu-satunya anak laki-laki yang tunggal. Dia cari, lalu diberitahukan padanya bahwa dia ada di rumah pada waktu peristiwa itu dan tidak tertolong. Si bapak ini, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kakinya lemas, dia langsung jatuh. Dia tidak dapat berkata apa-apa lagi. Dia begitu sedih. Dia hanya dapat memandang ke atas. Istrinya menangis histeris. Baru mereka sedang meratapi situasi itu. Datang pembawa berita mengatakan, Ibu si bapak ini masuk rumah sakit dan juga tidak tertolong. Penyakit kritis dan sudah dipanggil Tuhan. Kekecewaan, rasa sedih yang begitu dahsyat. Dia tidak dapat berkata apa-apa lagi. Seakan-akan disiram air panas. Sudah tidak dapat berbuat apa-apa. Apalagi istrinya, sangat histeris, dia menangis. Setelah beberapa waktu mereka menangis. Si bapak ini berusaha untuk kuat. Karena ternyata Bapak Ibu, mereka keluarga yang takut akan Tuhan. Dalam peristiwa itu sedikit pun ia tidak mencela Tuhan. Tapi ia berusaha kuat. Si bapak ini kemudian dia memegang tangan istrinya. Dia katakan kepada istrinya, tenanglah. Tuhan tahu apa yang terbaik. Dia katakan kepada istrinya, tenanglah. Padahal hatinya hancur Bapak Ibu. Tapi dia kuatkan diri dan dia kuatkan istrinya, tenanglah. Tuhan tahu yang terbaik. Dia tidak menghiraukan orang banyak yang datang mau menolong dia. Tapi dia katakan kepada istrinya, mari kita kembali ke ladang. Di situ ada pondok yang biasa kita istirahat. Kita ke sana sekarang. Dia bawa istrinya ke pondok itu dan mereka istirahat satu malam di sana. Tentu di sana dia berdoa kepada Tuhan. Dan di dalam doanya dia tidak panjang lebar. Dia hanya katakan, Tuhan, saya tidak sanggup berkata-kata. Engkau tahu apa yang Engkau kerjakan dalam hidup ini. Hanya Tuhan tolong mampukan saya supaya saya mengerti. Mampukan saya supaya saya tahu apa yang harus saya perbuat. Beritahu saya apa yang harus saya lakukan. Si bapak ini di dalam peristiwa yang dia hadapi, situasi yang begitu sulit, anak yang ia kasihi, tempat tinggalnya bahkan orang tuanya di waktu yang sama. Bapak Ibu dan Saudara, dia kuat, dia percaya ada Tuhan. Bahkan dia kuatkan istrinya, tenanglah, Tuhan tahu yang terbaik. Besok paginya, semua orang yang ada di sekitar rumahnya, ya tetangga-tetangganya bahkan masyarakat di kampung itu, mereka datang menjemput mereka di ladang tempat mereka tinggal itu. Mereka dijemput. Lalu semua orang sudah sepakat untuk menolong mereka. Tempat tinggalnya disediakan, bahkan lebih bagus, lebih baik dari yang sudah terbakar itu. Kemudian banyak hal yang mereka lakukan untuk menolongnya. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, si bapak ini kemudian berkata kepada istrinya, percayakah engkau sekarang bahwa Tuhan tahu yang terbaik? Mereka pulang, tinggal di rumah itu. Beberapa waktu kemudian setelah bertahun-tahun, mereka punya anak 2. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, situasi yang sangat sulit sekali. Seakan-akan kita tidak sanggup untuk menerima
keadaan ini. Tapi justru di situ Tuhan mau kita meresponnya dengan caranya Tuhan. Hal yang demikian dialami oleh Ayub. Saya pikir kita tidak asing dengan Ayub ya. Tokoh Ayub di dalam Alkitab. Dikenal saleh, sangat saleh. Dia selalu beribadah kepada Tuhan. Bahkan dia berdoa untuk anak-anaknya. Sebelum anak-anaknya melakukan kesalahan, dia minta ampun pada Tuhan. Dia seorang yang saleh. Ayub ini seorang yang saleh. Tapi bagaimana Tuhan benar-benar menguji imannya. Mengizinkan si iblis untuk mencobai Ayub. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita sendiri tahu dalam kisah Ayub itu apa yang dia alami. Semua harta miliknya diambil orang. Bahkan anak-anaknya juga mati semua. 10 anaknya mati semua. Bahkan hampir-hampir istrinya meninggalkan dia. Belum lagi dia mengalami penyakit kusta. Sangat menderita. Begitu menderita. Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam peristiwa yang dialami Ayub, tidak sedikit pun ia menyalahkan Tuhan. Tapi justru dia berkata apa? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan, kata Ayub. Dia tidak menyalahkan Tuhan. Tapi Bapak, Ibu, dan Saudara, Ayub pernah. Kalau kita lihat di dalam pasal 38 ayat 2, Tuhan bertanya, siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Itu pertanyaan Tuhan terhadap Ayub. Ayub sebagai manusia biasa, ya, dia juga bertanya kepada Tuhan. Dia juga mengungkapkan perkataan-perkataan bukan mencela Tuhan, bukan untuk menghina Tuhan, tapi dia mempertanyakan situasi yang sedang ia alami. Bapak, Ibu, dan Saudara, mungkin Ayub bertanya, kenapa Tuhan? Kenapa? Apa yang harus saya perbuat? Bagaimana ini? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Ayub pasal 42 tadi yang kita bacakan, di sini kita belajar. Kemudian Ayub menyesal. Ayub menyesal. Di dalam pasal 42 ayat 1, maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Sekarang Ayub benar-benar menyadari situasi ini. Itu semua karena campur tangan Tuhan. Tuhan pasti yang bekerja. Meskipun situasi yang sulit, pasti ini adalah pekerjaan Tuhan. Tuhan punya rencana dalam hidup ini. Meskipun badai yang begitu dahsyat. Bapak, Ibu, dan Saudara, Ayub mengatakan, Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Ayub menyesal karena sempat dia berkata-kata, menanyakan kepada Tuhan, seakan-akan Tuhan tidak peduli terhadapnya, seakan-akan Tuhan terlambat menolongnya. Tetapi di ayat 3 dikatakan, firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya, tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui, kata Ayub. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Ayub menyesal. Di dalam penyesalannya sekarang ia berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau,
tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, dalam peristiwa yang sedang dihadapi oleh Ayub itu, sekarang ia tahu bahwa tidak pantas dia untuk berkata-kata kepada Tuhan, kenapa Tuhan? Tetapi sekarang ia tahu bahwa Tuhan bercampur tangan dalam segala sesuatu. Tuhan berkarya dalam segala sesuatu. Kalau dulu dia hanya mendengar tentang Tuhan dari orang lain, sekarang dia sendiri mengalami Tuhan di dalam hidupnya. Beginilah Tuhan bekerja. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam peristiwa penderitaan, kesulitan itu, justru disitulah Ayub semakin dekat dengan Tuhan. Maka kita yang hadir pada pagi hari ini, masa krisis apa yang sedang kita hadapi? Kesulitan apa yang sedang kita alami saat ini? Mari kita memandang kepada Tuhan. Mari kita memandang kepada Tuhan. Mari kita percaya bahwa Tuhan tahu yang terbaik. Amin. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah Ayub, dia menyesal. Sekarang ia sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Selanjutnya apa? Di ayat yang ke-7 dikatakan, setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas. Ayub di masa ia mengalami situasi yang sulit, di masa krisis itu dia punya sahabat. Tapi sahabat-sahabatnya dia katakan, sahabat-sahabat ini penghibur sialan. Katanya begitu. Kenapa ya? Karena begini, sahabat-sahabat Ayub ini ternyata mereka menguatkan Ayub itu. Tapi dengan cara mengatakan bahwa pastilah engkau berbuat dosa. Pasti engkau melakukan dosa sehingga engkau mengalami penderitaan seperti ini. Apa-apa yang engkau alami semua pasti karena dosa. Minta ampunlah kepada Tuhan. Semua karena dosamu, dosamu, dosamu. Padahal mereka kenal bahwa Ayub adalah seorang yang saleh. Bukan berarti dia orang maha suci tanpa dosa. Tapi dia orang yang saleh, selalu menghindari yang namanya dosa. Dia selalu hidup, berusaha hidup baik di hadapan Tuhan. Tapi teman-temannya berkata apa? Pasti karena dosamu. Karena dosamu. Pasti karena dosamu. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, maka di situ Tuhan berkata kepada sahabat-sahabatnya, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Justru Tuhan marah terhadap sahabat-sahabatnya ini. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Ayub di dalam situasi yang sedang dia hadapi, penderitaan itu, kemudian sahabat-sahabatnya menuduh dia, engkau melakukan yang tidak patut, pasti engkau melakukan satu kesalahan, berdoalah kepada Tuhan. Tapi Ayub sama sekali dia tidak dendam terhadap sahabat-sahabat. Dia tidak menyimpan kesalahan sahabat-sahabatnya. Apa yang terjadi Bapak, Ibu dan Saudara? Justru Tuhan menyuruh Ayub untuk berdoa untuk sahabat-sahabatnya, supaya sahabat-sahabatnya itu diampuni kesalahannya. Tadi dikatakan di situ, hanya permintaannya lah, hanya doa Ayub sajalah yang dijawab oleh Tuhan. Maka sahabat-sahabat ini harus datang kepada Ayub, meminta supaya ia berdoa kepada Tuhan. Bapak, Ibu dan Saudara, situasi ini Ayub masih belum dipulihkan. Masih belum dipulihkan. Kira-kira bagaimana perasaan Ayub ketika Tuhan katakan berdoalah untuk sahabat-sahabatmu? Kalau kita diperhadapkan dengan situasi seperti ini, apa yang kita lakukan? Bagaimana Bapak, Ibu? Tuhan menyuruh kita untuk berdoa untuk musuh-musuh kita, untuk orang yang memfitnah kita, untuk orang yang mencelakai kita, untuk orang yang benci terhadap kita. Lalu Tuhan berkata berdoalah untuk mereka. Bagaimana perasaan kita? Sulit atau tidak? Sebagai manusia biasa mungkin sulit ya. Sulit. Bagaimana kita bisa berdoa untuk mereka yang begitu jahat terhadap kita?
menuduh kita, memfitnah kita, membenci kita dan seterusnya. Ayub masih belum dipulihkan sepenuhnya di sini. Bapak, Ibu dan Saudara, apakah Ayub menolak? Tidak. Ketika Tuhan mengatakan berdoalah untuk sahabat-sahabatmu, ia lakukan dengan hati yang lapang, dengan penuh pengampunan. Dengan penuh pengampunan. Dia mengampuni sahabat-sahabatnya dan dia berdoa untuk sahabat-sahabatnya. Ia tidak patah semangat meskipun situasinya sulit. Pelajaran iman untuk kita, Bapak, Ibu dan Saudara. Benar kata Yesus, kasihilah musuhmu seperti dirimu sendiri. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, Ayub berdoa untuk sahabat-sahabatnya. Walaupun sebenarnya ketika dia masih kuat, ia berdoa untuk anak-anaknya, 10 anaknya ia doakan, supaya mereka tidak jatuh dalam dosa, ataupun ketika mereka melakukan kesalahan, Tuhan ampuni mereka. Dia membawa persembahan kepada Tuhan. Tapi apa yang terjadi? 10 anaknya mati semua. Kira-kira doanya dijawab atau tidak gitu? Dia berdoa untuk untuk keselamatan anak-anaknya, justru anak-anaknya mati semua. Sekarang dalam situasi sulit, Tuhan meminta kepada Ayub berdoa untuk sahabat-sahabatmu. Sulit ya. Doa sebelumnya belum dijawab. Sekarang Tuhan menyuruh untuk berdoa untuk sahabat-sahabat yang dikatakan penghibur itu. Ya. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, situasi sulit, tapi justru Ayub dengan sabar. Ayub dengan sabar. Ia taat pada Tuhan. Karena sekarang ia sadar, dia percaya kepada Tuhan. Ia sudah bertobat, dia sudah menyesal. Sekarang ia sudah mengenal Tuhan. Sekarang dia disuruh untuk berdoa untuk sahabat-sahabatnya yang menuduhnya, yang memfitnahnya. Ia berdoa. Berbesar hati dia. Puji Tuhan, Bapak, Ibu dan Saudara. Ia berdoa, ia mengampuni. Nah, baru kemudian Bapak, Ibu dan Saudara, setelah Tuhan menyuruh sahabat-sahabat ini datang kepada Ayub dengan membawa persembahan-persembahan, lalu Ayub berdoa untuk sahabat-sahabatnya ini, di ayat yang ke-10, di situ dikatakan apa? Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Barulah Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Puji Tuhan, Bapak, Ibu dan Saudara. Ayub tidak memberontak sama sekali. Dia sungguh-sungguh memilih taat sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kita lihat bagaimana seterusnya. Ia yang taat dan setia kepada Tuhan diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita yang taat dan setia kepada Tuhan diberkati oleh Tuhan. Amin. Itu yang dialami oleh Ayub. Tuhan memulihkan dia. Tuhan memulihkan Ayub secara ajaib. Ya, berlipat ganda. Bukan hanya dikembalikan seperti sebelumnya, tetapi bahkan dilipat gandakan. Melalui sahabat-sahabat yang mereka membawa persembahan kepada Ayub. Kemudian di ayat yang ke-11 dikatakan, kemudian datanglah kepadanya semua saudara laki-laki dan perempuan, semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Kini setelah dia dipulihkan oleh Tuhan, maka mulailah keluarga saudara-saudaranya itu datang. Kira-kira ketika dalam masa sulit, kemana saudara-saudaranya? Adakah yang mendekat terhadapnya, kepada Ayub? Ketika ia mengalami sakit kusta, semua menjauh. Ketika masa sulit, masa krisis itu dihadapi oleh Ayub, bahkan istrinya sendiri mulai menjauh. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah dia mulai dipulihkan, maka kembalilah saudara-saudaranya itu datang
Mereka turut berduka cita terhadap apa yang dialaminya. Dan mereka datang tidak dengan tangan kosong. Mereka membawa banyak hal. Semua persembahan, bahkan semua barang-barang yang terbaik mereka bawa. Bahkan dikatakan mereka membawa cincin emas, memberi uang. Semua dibawa, diberikan kepada Ayub. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan punya cara untuk memulihkan. Tuhan punya cara untuk membawa pemulihan kepada kita. Dia tidak pernah membiarkan kita dalam situasi sesulit apapun. Tuhan tahu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Ayub, dia sungguh-sungguh setia dan taat. Dia saleh di hadapan Tuhan. Dalam situasi yang sulit, dia tidak pernah tinggalkan Tuhan. Dia tidak menyangkal Tuhan. Justru ia tetap semakin teguh. Bahkan ia menyesal dengan kata-kata yang pernah ia ungkapkan. Dan kemudian dalam peristiwa yang ia alami, justru ia semakin mengenal Tuhan. Lalu Tuhan memulihkan Ayub. Tuhan memulihkan Ayub dengan cara yang ajaib. Bukan hanya mengembalikan seperti apa yang sebelumnya dia miliki, tetapi berkali lipat. Ya, berlipat ganda. Bapak, Ibu, dan Saudara, sekali lagi dari renungan firman Tuhan, khotbah pada pagi hari ini kita belajar bahwa kita boleh menghadapi krisis. Kita boleh menghadapi situasi-situasi yang sangat sulit dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam kesehatan kita. Tapi mari kita percaya kepada Tuhan bahwa Ia tahu yang terbaik dalam hidup kita. Tidak selamanya kita terpuruk, tapi Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Amin. Tuhan pasti memulihkan keadaan kita dengan caranya sendiri, seperti yang Ia lakukan terhadap Ayub. Tuhan memulihkan Ayub dengan caranya sendiri, lewat sahabat-sahabatnya, lewat saudara-saudaranya, kenalan lamanya. Semua datang membawa banyak-banyak barang persembahan, ya, turut bersuka cita karena Ayub telah bangkit, ya, maksudnya pulih kembali dari situasi yang sangat terpuruk. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, disinilah iman dan kesetiaan kita diuji. Di tengah-tengah krisis yang kita hadapi. Di sini Tuhan mengajar kita bagaimana kita tetap percaya kepada Dia. Bagaimana kita tetap mengandalkan Dia. Bagaimana kita tetap bergantung sepenuhnya kepada Allah ketika kita menghadapi situasi yang sulit. Bagaimana kita mencari pertolongan kepada Dia. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita menghadapi situasi yang sulit, apapun itu, entah dalam keluarga kita menghadapi situasi yang sulit dalam keluarga, di tengah-tengah keluarga kita. Entah di tempat pekerjaan kita, tempat kita bekerja, di lingkungan sekitar kita, atau dimanapun kita berada. Tuhan mengajar kita untuk percaya kepada Dia. Bapak, Ibu, dan Saudara, pengalaman Ayub menekankan bahwa Allah adalah Allah yang maha kuasa. Dia Allah maha bijaksana. Dia Allah yang tidak pernah gagal dalam segala rencananya. Oleh sebab itu, mari kita percaya sungguh-sungguh dengan iman yang teguh di dalam Tuhan kita. Lalu Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam situasi yang kita hadapi saat ini, apapun itu, mari kita menghormati keputusan Tuhan. Mari kita menghormati kehendak Allah dalam hidup kita. Memang sulit. Memang sulit. Terkadang kita ingin menempuh jalan kita sendiri. Terkadang kita ingin melakukan apa yang kita anggap baik. Seandainya kita diberi pilihan,
kita akan memilih jalan yang mudah. Tetapi di sini kita belajar Bapak Ibu dan Saudara. Ketika Tuhan mengizinkan kita melewati masa sulit, masa krisis itu, mari kita memilih untuk menghormati keputusan Tuhan. Menghormati kehendak Tuhan, kedaulatan Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak akan berjalan sendiri. Dalam menghadapi situasi-situasi yang sulit dalam hidup ini, kita tidak akan berjalan sendiri. Ada Tuhan. Seperti yang dialami Ayub. Dia tidak sendiri. Ayub bilang apa? Ketika ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ya, Bapak Ibu dan Saudara, saya akhiri firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari masing-masing kita, setiap kita, di dalam menghadapi situasi-situasi yang sulit, jangan pernah mengandalkan diri sendiri. Ketika kita menghadapi situasi-situasi yang sesulit apapun dalam hidup ini, marilah percaya kepada Tuhan. Marilah sungguh-sungguh yakin bahwa segala rencana Tuhan tidak pernah ada yang gagal. Semuanya Tuhan kerjakan untuk membawa kebaikan bagi kita. Dalam situasi-situasi yang sulit, Tuhan akan memulihkan kita. Seperti peristiwa yang terjadi di Pulau Nias tahun 2005, gempa itu. Itu situasi yang sangat sulit. Banyak korban di mana-mana. Semua bangunan rata dengan tanah. Di Gunung Sitoli, sangat menyedihkan, suara tangis di mana-mana. Tapi kalau Bapak Ibu sekarang pergi ke Gunung Sitoli, bisa dikatakan sengsara membawa nikmat. Iya, bangunan sudah mulai bagus. Sekali lagi Bapak Ibu, jangan kita menyerah, tapi mari berserah kepada Tuhan. Dalam segala hal kita percaya Tuhan akan melakukan rencananya yang terbaik dalam hidup kita. Tuhan pasti memulihkan kita. Amin.